Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Diki Purwadani dari TL2P dengan nomor induk mahasiswa 19 03 04 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan asesmen saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Pertama-tama, instalasi tenaga listrik terdiri dari suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sisi pembangkit ke gardu induk tegangan tinggi atau ekstra tinggi dan dari GTET atau GI atau GIS ke GTET atau GI atau GIS lain melalui kawat telanjang dengan aman dan dengan rugi daya yang kecil. Keandalan dari sistem tenaga listrik, khususnya sistem transmisi SUTET, akan sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola. Apalagi SUTET melintasi daerah terbuka sehingga sangat rawan terhadap gangguan, baik gangguan berasal dari kondisi internal transmisi maupun yang berasal dari gangguan eksternal seperti gangguan alam, gangguan binatang, gangguan tumbuhan, maupun yang berasal dari aktivitas manusia. Ruang lingkup pembahasan dalam buku pedoman pengawasan dan asesmen SUTT ini antara lain metode pengawasan SUTT yang terdiri dari ground patrol dan climb up inspection. Konsep asesmen SUTT yang terbagi menjadi asesmen ancaman dan asesmen kondisi komponen. Konsep asesmen ancaman dan pada SUTET yang terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi serta rekomendasi hasil asesmennya. Lalu, konsep asesmen kondisi komponen SUTET yang terdiri dari komponen fungsi current carrying, insulation, structure, junction, protection, dan monitoring beserta rekomendasi hasil asesmennya. Metode pengawasan SUTET terdiri dari dua jenis, yaitu ground patrol dan climb up inspection. Ground patrol merupakan pekerjaan atau pemantauan pemeriksaan ruang bebas atau ROW, kondisi pondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTET lainnya, serta pekerjaan pembersihan tapak tower dan row sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerjaan ground patrol dilaksanakan dengan menyusuri sepanjang jalur SUTT atau SUTET tanpa memanjat tower yang dilaksanakan secara terjadwal. Pelaksana ground patrol yang dapat disebut sebagai petugas ground patrol atau PGP ini berasal dari pihak luar PLN atau outsourcing yang dikelola dengan sistem SLA, Service Level Agreement. Jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTT atau SUTET ground patrol. Lalu, sistem pelaksanaan ground patrol. Poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap tiang atau tower dan span tower diperiksa secara periodik, secara minimal 1 kali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kerawanan atau kondisi geografis tempat. Yang kedua, peralatan kerja PGP dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA sesuai yang diatur oleh PLN. Lalu yang ketiga, kriteria penyedia jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTT harus memenuhi syarat SLA sesuai yang diatur oleh PLN. Yang keempat, laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pelaksana jasa pemborongan sesuai dengan SLA yang diatur oleh PLN. Lalu yang terakhir, metode ground patrol dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Setiap pihak mempunyai beberapa level tingkatan dan tugasnya masing-masing. Sistem pelaksanaan ground patrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Lalu metode ground patrol harus mempunyai sistem monitoring yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan kinerja petugas ground patrol. Saat ini PLN merekomendasikan sistem monitoring PGP dengan aplikasi Srintami atau sistem rute inspeksi transmisi menggunakan smartphone berbasis Android dengan fitur GPS dan GLONASS. Aplikasi Srintami merupakan hasil inovasi PT PLN Persero P3B Jawa Bali APP Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas SLA, pengawasan SUTT. Aplikasi Srintami dibentuk setelah evaluasi dari sistem monitoring yang sudah ada seperti metode patuh waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS dianggap belum optimal dalam memastikan PCP benar-benar melaksanakan inspeksi ke lokasi tower atau span tower yang periode yang telah ditentukan dan belum dapat memastikan keakuratan hasil inspeksi yang sesuai kondisi real di lapangan. Aplikasi Srintami terdiri dari tiga komponen atau aplikasi, yaitu Srintami Mobile, Srintami Client, dan Srintami Server. Proses bisnis atau cara kerja aplikasinya yaitu PGP melakukan inspeksi di tower menggunakan smartphone yang sudah terinstall aplikasi Srintami Mobile dengan radius maksimal 50 meter dari tower. Jika posisi PGP lebih dari 50 meter, maka aplikasi tidak dapat dibuka dan PGP tidak dapat melaksanakan inspeksi. Sehingga PGP dituntut benar-benar melaksanakan inspeksi di lokasi tower. Kemudian, jika terdapat kondisi abnormal atau anomali, maka hasil inspeksi anomali harus disertai foto dokumentasi anomali tersebut. Jika tidak disertai foto, maka anomali tidak akan tercatat. Berikut ini adalah contoh tampilan dari aplikasi Srintami Mobile-nya. Lalu setelah melaksanakan inspeksi, PGP atau koordinator PGP membawa data inspeksi ke kantor GI atau Tragi untuk upload data ke aplikasi Srintami Client di personal komputer gardu induk melalui koneksi USB. Seperti ini. Setelah data inspeksi dan foto dokumentasi terkumpul di Srintami Client, maka data tersebut ditransfer ke Srintami Server dengan koneksi LAN, Local Area Network. Output dari aplikasi Srintami yaitu data rekap hasil inspeksi PGP dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi inspeksi PGP, durasi inspeksi dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung via LAN ke server menggunakan web browser. Seperti ini. Tugas dan tanggung jawab petugas ground patrol yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan komponen-komponen SUTT atau SUTET antara lain sebagai berikut. Stup, chimney atau kepala pondasi, halaman tower, member, besi siku bracing, plat sambungan rangka, mur, dan lain sebagainya. Mengisi checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist triwulan sesuai dengan kondisi SUTT yang sebenarnya. Checklist ground patrol mingguan dan triwulan dapat dilihat pada buku pedoman pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Lalu melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol sekali seminggu, dan dalam kondisi normal PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan sekali sehari. Lalu membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan dan dilampirkan pada laporan ground patrol. Lalu menjaga kebersihan halaman tapak tower, melakukan penerbangan atau pemangkasan pohon, tumbuhan yang masuk dalam daerah bebas atau raw dan yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Lalu melakukan penebangan, pemangkasan pohon. Sama ternyata.
Lalu bila petugas ground patrol menemukan kondisi khusus atau emergensi seperti tanah tapak tower longsor, besi siku kaki tower bengkok atau putus, konduktor putus, tower roboh, dan lain-lain, maka PGP harus melaporkan secara lisan selambat-lambatnya 1 jam setelah diketahui dan dilengkapi dengan data yang rinci dan akurat, disertai foto kondisi maksimum 1 kali 24 jam pada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan atau direksi pekerjaan. Lalu mencegah dan segera melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan PLN jika terdapat kegiatan yang berada di dalam ruang bebas SUTT atau SUTET seperti bermain layang-layang, kegiatan olahraga, mendirikan bangunan, mendirikan antena radio, dan lain-lain. Lalu membantu pihak PLN dalam melaksanakan perbaikan atau penggantian komponen SUTT atau SUTET seperti besi siku tower atau kawat grounding yang hilang atau rusak, dan melaksanakan pencarian penyebab gangguan SUTT atau SUTET. Lalu memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk setempat untuk menghentikan pemotongan tanaman tumbuhan oleh yang diperkirakan akan menimpa konduktor atau kegiatan lain yang dapat membahayakan SUTT atau SUTET. Kemudian segera mencatat dan melaporkan kepada koordinator PGP dan pengawas pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab koordinator petugas ground patrol yaitu sebagai berikut: mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan PGP, merekap hasil inspeksi PGP, membuat laporan ground patrol dan melaporkannya ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerjaan setiap 1 bulan, dan mengkoordinir untuk mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan petugas ground patrol, baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai permintaan pihak PLN. Lalu climb up inspection. Climb up inspection merupakan pekerjaan pemeriksaan SUTT atau SUTET secara visual dalam keadaan bertegangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen SUTT atau SUTET dengan cara memanjat, dan jika diperlukan dapat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan lebih detail. Sistem pelaksanaannya: yang pertama, setiap tower dilakukan pemeriksaan secara climb up minimal 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi SUTET. Yang kedua, petugas yang melaksanakan climb up inspection disebut climber. Lalu petugas climb up inspection dapat dilaksanakan oleh regu PDKB atau petugas yang berkompeten dan bersertifikat pengenalan PDKB dan climb up inspection. Lalu untuk memenuhi standar K3, maka setiap climber yang melaksanakan CUI diawasi oleh seorang pengawas pekerjaan dan seorang pengawas K3. Peralatan kerja climb up inspection: pertama, peralatan kerja terdiri dari teropong, ranging meter, dan kamera digital. Lalu checklist pemeriksaan dan alat tulis, tanda pengenal, dan peralatan ketiga. Metode pelaksanaan climb up inspection terdiri dari 2 pilihan sistem pelaksanaan, yaitu sistem pelaksanaan climb up inspection dengan climber dari pihak luar dan climb up inspection dengan climber dari PLN. Sistem pelaksanaan climb up inspection dengan climber dari pihak luar dapat dilihat pada tabel tersebut. Sedangkan sistem pelaksanaan climb up inspection dengan climber dari PLN dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tugas dan tanggung jawab climber yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan kepada komponen-komponen SUTET atau SUTT. Lalu mengisi checklist climb up inspection sesuai dengan kondisi SUTT atau SUTET
yang sebenarnya. Checklist climb up inspection dapat dilihat pada buku pedoman pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Lalu membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditemukan. Melaporkan hasil inspeksi kepada manajer unit PLN masing-masing. Lalu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET. Asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET merupakan analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Asesmen ancaman terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi. Pelaksanaan asesmen ancaman pada SUTT dibagi menjadi dua, yaitu asesmen rutin. Asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET yang dilaksanakan rutin sekali dalam 5 tahun, dan asesmen kondisional, yaitu asesmen yang dilaksanakan jika terdapat perubahan kondisi pada lingkungan atau pondasi tower. Informasi perubahan kondisi terkait ancaman kondisi lingkungan dan pondasi ini didapat dari inspeksi ground patrol pada subsistem struktur tower. Asesmen ancaman pada SUTET dilaksanakan oleh fungsi pemeliharaan jaringan atau sipil, atau fungsi evaluasi jaringan atau sipil di masing-masing unit atau wilayah PLN. Asesmen ancaman kondisi lingkungan merupakan penilaian kondisi tower dilihat dari lingkungan tower. Asesmen ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagai dasar usulan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan penanggulangan atau perbaikan lingkungan tower. Asesmen ancaman kondisi lingkungan terdiri dari 7 komponen, yaitu lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan bebatuan, dan vegetasi penutup. Standar asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk tower jenis lattice maupun tower jenis steel pole dapat dilihat pada tabel tersebut. Ini contoh kondisi dan ukuran lereng tebing. Dan contoh kondisi posisi sungai dalam sebelah kiri dan kondisi posisi sungai luar sebelah kanan. Penilaian asesmen ancaman kondisi lingkungan sesuai tabel di atas dilakukan dengan pemeriksaan secara visual dan pengukuran, lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi lingkungan seperti gambar tersebut. Seperti ini ya guys. Dari hasil asesmen ancaman kondisi lingkungan tower sesuai tabel 3 di atas, maka dapat direkomendasikan tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Di sini ada standar tindak lanjut pemantauan atau pengawasan berdasarkan nilai ancaman 13-20, pemantauan rutin bulanan 21-30, pemantauan rutin 2 mingguan, dan 31-50 pemantauan rutin mingguan, dan seterusnya. Lalu asesmen ancaman kondisi pondasi, yang merupakan penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Asesmen ini dibagi menjadi dua lagi. Asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe lattice dan asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe steel pole. Yang pertama, asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 3 komponen, yaitu stop, chimney, dan balok kopel. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower lattice dapat dilihat pada tabel tersebut.
Dan ini checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice-nya seperti ini. Dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice, maka dapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Standar tindak lanjutnya seperti berikut. Lalu asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari dua komponen, yaitu chimney dan angkur. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower steel pole dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti ini tabelnya, bisa dilihat. Dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole, maka didapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancamannya sebagai berikut. Dan untuk pengecekannya seperti ini. Checklist asesmen ancaman pondasi tower steel pole. Lalu selanjutnya ada asesmen kondisi komponen SUTT atau SUTET. Asesmen kondisi ini terdiri dari 6 subsistem, yaitu current carrying, insulation, structure, junction protection, dan monitoring. Subsistem current carrying, insulation, structure, dan junction bersifat primer, sedangkan subsistem protection dan monitoring bersifat sekunder. Asesmen ini dilaksanakan setelah mendapat inputan kondisi abnormal dari laporan hasil inspeksi ground patrol atau climb up inspection yang periodenya sesuai yang diatur pada SK Surat Keterangan DIR 114 tentang buku pedoman pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Dalam asesmen ini, untuk menentukan prioritas penanganan dan rekomendasi tindak lanjut, maka diperlukan jenis dan indeks kondisi komponen saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Berdasarkan dari berbagai sumber, maka jenis kondisi komponen saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi dibagi menjadi 3, yaitu kritis, waspada, dan aman. Jika kritis, rekomendasi tindak lanjutnya perbaikan segera dan pemantauan rutin. Kalau waspada, pemantauan dan perbaikan seperlunya maksimal 6 bulan. Jika aman, lanjutkan pemeliharaan rutin. Selanjutnya ada subsistem current carrying. Subsistem current carrying terdiri dari komponen konduktor dan jumper konduktor. Berikut tabel asesmen kondisi konduktor melalui inspeksi GP mingguan. Dan kondisi konduktor melalui inspeksi climb up. Berikut tabel asesmen kondisi jumper konduktor melalui inspeksi climb up. Lalu tabel asesmen kondisi jumper konduktor melalui inspeksi GP mingguan. Tabel jumper point, compression port joint, inspection climb up. Subsistem insulation terdiri dari komponen insulator, keramik dan non-keramik, dan right of way atau ROW. Ini tabel insulator, keramik insulator. Nah, selanjutnya right of way atau ruang bebas, yang merupakan ruang sekeliling pengantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum
sepanjang saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang di dalam ruangan itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya. Sedangkan jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara pengantar SUTT atau sutet dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta juga keamanan operasi SUTT atau sutet. Ya, berikut tabel standar jarak bebas minimum ROW atau jarak aman. Berikut perhitungan jarak ROW konduktor SUTT dengan pohon di bawah jalur. Gambarnya seperti ini. Kalau ini dengan pohon di samping jalur. Dengan bangunan di bawah jalur. Dan perhitungan jarak ROW konduktor SUTT sutet dengan antena di luar jalur. Antena lebih tinggi dari konduktor SUTT atau sutet. Seperti ini. Selanjutnya struktur terdiri dari komponen member sisiku, bracing, cat galvanis tiang, cimei, kepala pondasi, halaman tower, mur dan bahu tower, plat sambungan, rangka, dan stop. Ini berikut tabel-tabelnya. Selanjutnya ada subsystem junction yang terdiri dari komponen box joint OPGW, midspan compression joint, fitting insulator, suspension atau tension clamp, ikatan insulator dan sealing end couple, tower transisi SUTT, SKTT. Box joint OPGW, berikut tabelnya. Fitting insulator merupakan semua komponen selain insulator yang menjadi penghubung antara konduktor dengan tower. Fitting insulator berupa suspension atau tension clamp, clevis, plate, link, shackle, turnbuckle, dan soket. Suspension atau tension clamp adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan konduktor dengan insulator. Tension clamp dapat berupa dead end compression dan strain clamp. Gini tabelnya. Komponen clevis, plate, link, shackle, turnbuckle, soket dapat berupa soket clevis, bolt clevis, triangle plate link, square plate, shackle, turnbuckle, link adjuster, link bolt socket, dan extension link. Seperti ini tabelnya. Ikatan insulator yaitu komponen yang menghubungkan antar piringan insulator. Ikatan insulator dapat berupa ball dan pin insulator, seperti pada tabel. Ini tabel sealing and couple. Lalu selanjutnya ada subsystem protection yang terdiri dari 5 jenis komponen, yaitu yang pertama pengaman dari gangguan petir, pengaman dari getaran atau stres mekanis yang ditimbulkan oleh angin, pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia, pengaman dari kemungkinan gangguan luar, dan pengaman dari urat konduktor putus. Selanjutnya kawat tanah, GSW atau PGW. Berikut tabel-tabelnya.
Dan berikut apel arcing horn melalui inspeksi GP tribulanan. Dan ini arcing horn melalui inspeksi climb up. Lalu ada jumper GSW, konduktor penghubung kawat tanah, kawat grounding, spacer, armor rod, vibration damper, counterweight, anti-climbing device, plat rambu bahaya, bola rambu, next saja lah ya. Nah, selanjutnya ada patok batas. Untuk mempermudah asesmen kondisi komponen SUTT atau SUTET dan pemetaan kondisi abnormal komponen SUTT atau SUTET, PLN merekomendasikan aplikasi CBM atau Condition Based Maintenance yang saat ini telah digunakan di PLN P3B Jawa Bali. Aplikasi CBM adalah aplikasi berbasis database yang berfungsi untuk memonitor kondisi aset transmisi. Hasil inspeksi dan pemeliharaan diinput ke dalam aplikasi ini. Kemudian output dari aplikasi CBM adalah justifikasi kondisi komponen SUTT atau SUTET lengkap dengan rekap data dan grafiknya, serta justifikasi kondisi tower secara keseluruhan. Selain itu, terdapat menu rekomendasi tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai rencana tindak lanjut kondisi abnormal yang akan dilaksanakan tim pemeliharaan. Berikut ini contoh tampilan dari aplikasi CBM. Seperti ini guys. Ini isinya tampilan database-nya. Ini contoh tampilan checklist pada CBM. Lampiran tabel periode pengawasan dan asesmen. Skip ya. Lampiran gambar contoh tower transmisi. Nah, komponen SUTT. Di sini ada gambar tower tipe lattice seperti ini. Tower tipe steel pole, chimney dan stub tower lattice seperti ini, dan pondasi tower steel pole seperti ini. Subsystem current carrying, konduktornya seperti ini. Ini konduktor yang udah rantas, ini konduktor yang mekar. Mekar seperti ini rantas seperti ini. Ini ada jumper konduktor, jumper join, midspan compression join. Lebih jelasnya ini. Ada keramik insulator. Ini jenis porselen, ini jenis gelas. Insulator flashover seperti ini dipecah. Non keramik insulator ROW, ruang bebas. Ada galvanis tiang cat, chimney kepala pondasi seperti ini. Halaman tower ini yang bersih, harusnya bersih, harus rutin dijaga. Ini yang semak-semak jarang mungkin atau lupa untuk dibersihin. Ini ada mur dan baut tower, plat sambungan rangka, stub
join OPGW fitting ya, seperti itu gambar-gambarnya, bisa di skip ya. Oh ini aviation lamp, bola rambu, ini lampu indikator tower, lampu sorot. Ini plat informasi tower, keterangannya. Ya, jadi seperti itu. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada yang kurang atau salah dalam mengucap, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, Yonisti Purwadani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.